Baik, selamat malam ya. Kita akan lanjutkan untuk soal hitungan dari latihan bab 2 ya. Untuk materi manajemen keuangan 1 ya, ada dua bagian, yaitu tentang penyusunan laporan keuangan proforma dan penyusunan rasio keuangan ya. Nah, soal rasio keuangan. Nah, kali ini saya akan membahas nomor 1 dan nomor 4 saja, sedangkan 2, 3, dan 5 itu dikerjakan secara mandiri dengan berpedoman pada rumus rasio yang telah saya berikan dan dengan lewat video ini ya. Oke, kita akan masuk ke contoh soal 1 ya. Kita masuk ke soal 1, yaitu PT Setia Baru ini ya, punya data laporan keuangan proforma seperti ini ya. Saya sudah buat ya contohnya ya, saya sudah tuliskan nih seperti ini. Nanti file ini akan saya berikan kepada kalian ya, sebagai pedoman untuk kalian untuk mengerjakan dari soal ini ya. Kenapa ada laporan keuangan proforma ya? Laporan keuangan proforma ini itu biasanya digunakan untuk laporan keuangan bagi perusahaan yang skalanya kecil hingga menengah. Karena kalau perusahaan besar biasanya sudah pakai laporan keuangan, tidak pakai laporan proforma. Nah, kalau kita perusahaan di bidang kecil dan menengah itu banyakkan pakai yang seperti ini ya. Nah, ini sudah diketahui rasionya, tapi isinya tuh belum. Nah, kita akan coba mencari isinya ya. Kita akan mulai dulu dengan gross profit margin 35%, CPM ya. CPM, apa rumus CPM? Sales ya dikurang COGS bagi dengan sales, seperti ini ya. Maka CPM itu 35%, salesnya adalah 7875 ya, 7875 dikurang X. Kita tidak tahu, karena tidak tahu jadi kita akan beri tandai dengan X ya. Ini saya centerkan, ini saya juga centerkan ya. Terus ada garis yang nggak tahu, saya akan tandai dengan X. Nah, kalau sudah seperti ini kata kalikan dulu dengan ini kalikan dulu ya. Maka nilai 35% kali dengan ini, dapatlah hasilnya ini ya. Jangan ke belakang koma dan nilai ini. Ya. Maka kalau X nya kita pindahkan ya, maka X nya kita pindahkan, terus ini menjadi kurang ya, karena ini sebelumnya positif ya. Maka nilai X sama dengan ini dikurangi ini, dapat 5118,75, dan ini yang ditulis ke sini, ini adalah COGS ya. Maka diketahui ini dikurangi ini ya. Oke, sudah JPM, kita lanjut yang kedua, itu adalah average collection period 27 hari. ACP, rumus dari ACP adalah average receivable ya, dikali 360 ya. Ini average receivable ya, dibagi dengan credit sales. Karena credit sales yang kita tidak ketahui ya, jadi kita pakai nilai dari sales. Ini adalah 27, ini X
dikali dengan 360 ya. Terus nilai credit sales itu adalah 7875. Nah, kita kalikan dulu ini dengan ini, kalikan dulu 27 dikali dengan 7875 ya. Maka hasilnya adalah bulat ya, ini. Dan X kali dengan 360 X ya. X kita pindahkan ya, nilai ini dibagi 360 hasilnya adalah ini adalah nilai dari piutang ya. Ini adalah receivable. Piutang ya. Kita masukkan net piutang. Oke. Sudah itu kita lanjut nomor 3. Kita nggak bisa lanjut karena kita nggak tahu nilai ini sama nilai ininya berapa. Ini kita pas dulu, lewat langkah. Kita masuk ke profit margin. Kalau profit margin kita bisa hitung. Profit margin itu ada EBIT bagi dengan sales. PM-nya adalah 12%. EBIT-nya belum diketahui, jadi X dulu. Sales-nya adalah 7875 ya. Maka kita akan coba hitung dulu nilai 12% kali dengan 7875. X sama dengan 12% kali dengan 7875. Maka diketahui bahwa nilai EBIT itu adalah 945. Ini adalah 945. Nah, jadi sudah ketahuan toh ini berapa ya. Ini cara carinya, ini adalah ini dikurangi dengan ini ya. Nah, dapatlah 181. Gross profit kurangi dengan EBIT dapatlah 11,25. Itulah operational cost ya. Setelah itu 5 nggak bisa, 6 yang yang E ini nggak bisa, F juga belum bisa. Kita pas dulu. Yang nggak bisa kita jangan coba paksa ya. Yang nggak bisa kita pas dulu, kita ngitung yang lain dulu. Nanti kalau sudah selesai balik lagi ke yang sebelumnya ya. Ini E ini nggak bisa, kemudian F nggak bisa, kita akan hitung inventory turnover ya. Itu apa rumus itu? Itu ada COGS dibagi average inventory, rata-rata persediaan. Nah,
COGS sudah kita ketahui itu ini ya, average-nya belum kita ketahui, ini X ya, sebelum kita ketahuan. Itonya itu adalah 6 kali 6 ya. Maka seperti ini, maka kita harus kalikan dulu 6 kali X ya, 6X ya, 6X terhadap ini ya, X sama dengan nilai ini bagi 6. Diketahui nilai inventory-nya itu adalah 85313 atau 125 ya, lebih tepatnya ya, kalau kita hitung ini 125. Maka persediaan ini adalah ini inventory ya. Oke, kita sudah ngisi beberapa bagian ya, namun ada beberapa bagian yang belum lengkap, kita akan lengkapi dulu pelan-pelan ya. Setelah inventory turnover ya, kita akan masuk total asset turnover. Satu, rumus satu adalah sales dibagi total aset. Tato itu adalah nilainya berapa sih, nilainya 1,75 salesnya itu sudah diketahui nilainya. Ini yang belum diketahui adalah nilai total aset yang sifatnya X ya. Maka kalau kita hitung 175 nya kali dengan X dulu ya, ini berarti 1,75 X terhadap 7875. Nah, X sama dengan 7875 itu dibagi dengan 1,75, dapatlah ini adalah total aset 4.500. berarti ini adalah 4.500 dan ini 4.500 ya. 4.500. Setelah itu baru kita akan lanjut hitung yang time interest earning ratio ya, TIR. Rumus TIR adalah EBIT dibagi bunga interest. TIR-nya itu 5,25. EBIT-nya itu adalah 945. Interestnya kita belum tahu X. Maka 5,25 X dengan 945, X sama dengan 945 bagi 5,25, dapatlah ini interest. Bunganya adalah 180. Ini kita kurangi, dapatlah 765. Setelah TIR, kemudian kita balik ke nomor 3 yang belum, nomor 3 ya. Nomor 3 bisa kerjain belum, karena nomor 3 kita masih belum ketahui aset lancar dan hutang lancarnya belum. Ini belum, ini juga belum, jadi belum bisa. Kita loncat yang ke debt ratio. Debt ratio bisa. Debt ratio itu ada DAR ya. DAR adalah total
hutang dibagi dengan total aset. DAR-nya itu adalah 40%, dimana ini X, ini bagi, ini adalah 4.500 ya. X sama dengan 40% dari 4.500. Ini adalah total hutang. Total hutang ya. Total hutangnya adalah 1.800 ya, 1.800 ya. Maka kalau total hutangnya 1.800, 1.800 ini berarti ini 1.800 dikurangi dengan total hutang Bank Mandiri, dapatlah 780. Maka hutang Wesel diketahui 780 kurang 635 kurang dengan 85, dapatlah 660. Maka ini juga kita ketahui ya, laba ditahannya itu kita ketahui ini ditambah ini adalah 1.800 ditambah ini 3.900, maka ini adalah 600. Kalau kita jumlahkan sama 4.500 ya. Ribet ya kayaknya ya. Ini sebenarnya gampang kok. Ini cuman logika berpikirnya aja harus lebih tinggi supaya kita bisa hitung ya, supaya kita bisa hitung. Oke, jadi udah dapat total hutangnya ya. Total hutangnya dapat. Nah, kita lanjut ke bagian current ratio. Current ratio yang C yang tadi belum sempat dihitung, kita balik dulu ya, baru kita terakhir itu return on equity. Kita akan balik ke current ratio CF. Itu ada current asset dan utang lancar. Current rasionya adalah 225%, 225%. Karena asetnya kita belum tahu. Utang lancarnya itu adalah 780. X sama dengan 225% kali 780. Diketahui current asset itu ada 1755. Berarti ini adalah 1755 ya. Maka kalau kita cari tahu, ini kas sudah ketahuan. Kasnya ada 161,25 ya. Kemudian ini juga kita akan ketahuan ya dengan cara mengurangi nilai ini. Nah, ketahuan dapat jadi lengkap ya. Nih bagian sini udah lengkap. Yeay, sudah selesai bagian sini, gampang ya. Nantinya bagian 2 ini. Nah, 2 ini akan terakhir kita selesaikan di rasio ROE. ROE ya, itu adalah laba setelah pajak dibagi dengan modal ya, modal. ROE nya berapa? ROE 21,25%. 21,25%. Laba setelah pajaknya belum diketahui. Modalnya itu adalah 2.700 ya. Ini tambahan ini ya, 2.000. Ini harusnya 2.700. Ini harusnya ini. Maka X sama dengan 21,25 dikali dengan 2.700. Ini adalah EAT. Maka ini EAT adalah nilai dari ini
nanti kita akan ketahui pajaknya itu adalah 191,25. Oke, ini soal nomor 1 ya, sudah selesai ya. Kira-kira untuk soal nomor 1 pembahasannya tuh sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan video terpisah, itu adalah soal nomor 4 ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti langsung kita tanyakan di Google Classroom, dan saya akan bagikan file ini, pengerjaan ini kepada kalian. Nanti kalian juga bisa lihat oh cara dapatnya itu dari mana sih. Nah, ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih, selamat malam.